Baik, perkenalkan, nama saya Maximilian Christophorus Nuwajaya. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi kriptografi tentang pengantar kriptografi yang untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah saya. Baik, langsung saja ke materinya. Arti dari kriptografi yaitu studi metode untuk mengirim pesan secara rahasia, atau nama lainnya enkripsi atau disamarkan, sehingga hanya penerima yang dituju yang dapat menghapus penyamaran dan membaca pesan, atau yang disebut dekripsi. Pesan asli disebut teks biasa dan pesan terselubung disebut teks sandi atau ciphertext. Nah, proses dari mengubah plain text menjadi ciphertext disebut dengan enkripsi atau penyandian. Nah, kalau proses kebalikannya, untuk mengubah ciphertext menjadi plain text disebut dekripsi. Kriptografi klasik menggunakan skema kriptografi simetris. Skema kriptografi simetris juga disebut sebagai kunci simetris, kunci rahasia, dan skema atau algoritma kunci tunggal. Nah, misalnya ada dua pengguna yaitu Alice dan Bob yang ingin berkomunikasi melalui saluran yang tidak aman seperti contohnya internet. Lalu terdapat orang ketiga atau Oscar yang memiliki akses ke saluran tersebut. Misalnya, dia meretas ke router internet. Di sini jelas bahwa Alice dan Bob lebih suka berkomunikasi tanpa Oscar mengetahui apa isi dari komunikasi mereka. Nah, berikut skema dari kriptografi klasik. Di sini ada orang pertama Alice, notabene good atau orang good people. Lalu dia ingin mengirimkan suatu plain text X, di sini simbolnya, melalui insecure channel yaitu internet. Di sini pesan bisa dilihat oleh Oscar dan Bob. Jadi pesan ini bisa terlihat oleh Oscar dan Bob. Jadi sebenarnya Alice ini ingin mengirimkan pesan kepada Bob, bukan kepada Oscar. Jadi di sini Oscar seperti bad guy-nya, seperti orang jahatnya. Nah, disinilah pemanfaatan dari kriptografi simetris, di mana Alice akan mengirimkan pesan, namun sebelum pesan dikirim, pesan tersebut dienkripsi oleh suatu kunci K. Lalu, nah K-nya ini dikirimkan melalui channel yang aman ke dekripsi untuk fungsi dekripsinya. Jadi nanti di sini X ini akan dikirimkan untuk dienkripsi dulu, baru outputnya itu Y atau ciphertext-nya yang dikirimkan ke internet. Lalu diterima, sebelum diterima di Bob, pesan tersebut, pesan ciphertext akan didekripsi menjadi X. Lalu diterima oleh Bob. Nah, di sini Oscar hanya mengetahui Y-nya, jadi Oscar tidak dapat mengetahui pesan asli X karena pesan yang didapat ambil adalah Y atau ciphertext-nya. Lalu materi yang kedua yang akan saya jelaskan adalah matematika untuk kriptografi. Nah, di sini yang pertama adalah materi tentang fungsi. Misalkan A dan B adalah himpunan. Penggambarannya di sini A dan B adalah suatu himpunan yang A beranggotakan A kecil, B punya anggota B kecil. Relasi biner F dari A ke B merupakan suatu fungsi jika setiap elemen di A dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. Jadi karena di sini A dan B hanya mempunyai satu elemen, yaitu A dan B, kita akan menarik garis ini, yaitu pemetaan atau fungsi F dari A ke B.
Nah, jika f adalah fungsi dari A ke B, maka simbolnya adalah f A ke B, yang artinya f memetakan dari A ke B. Nah, A ini disebut daerah asal atau domain dari f, dan B disebut daerah hasil atau kodomain dari f. Lanjut contohnya, relasi f yaitu 1 dan x, 2 dan y, 3 dan z dari A yang beranggotakan 1, 2, dan 3 ke himpunan B, X, Y, dan Z adalah fungsi dari A ke B. Nah, di sini F1 adalah X, F2 adalah Y, dan F3 adalah Z. Daerah asal dari F adalah A dan daerah hasil dari B adalah B. Nah, jelajah dari F adalah X, Y, dan Z, yang dalam hal ini sama dengan elemen di himpunan B. Lalu inverse, jika f adalah fungsi berkoresponden satu ke satu dari A ke B, maka balikan inverse dari f, kita temukan balikan atau inverse. Balikan fungsi dilambangkan dengan f-1. Misalkan A adalah anggota himpunan A dan B adalah anggota himpunan B, maka f inverse B adalah A jika FA sama dengan B. Lalu selanjutnya, ini contohnya. Ini fungsinya F ini, lalu ini elemen dari A, ini elemen dari B. Nah, maka balikan fungsi dari ini adalah yaitu F inverse X1, Y2, dan Z3. Tinggal dibalik saja ininya, anggotanya. Selanjutnya kombinatorial. Kombinatorial ini adalah cabang matematika yang mempelajari tentang pengaturan objek. Pada kriptografi digunakan untuk menghitung banyak kunci yang bisa dibentuk, berapa banyak kombinasi plaintext dan ciphertext. Lalu permutasi, yaitu jumlah urutan berbeda dari pengaturan objek. Permutasi dari n objek adalah n dikali n kurang 1 dikali n kurang 2 sampai 2 dikali 1, yaitu lambangnya n faktorial sebutannya. Nah, permutasi R dari n objek adalah begini rumusnya, P n, R, yaitu n faktorial dibagi n kurang R faktorial. Lalu, teori informasi mendefinisikan jumlah minimum bit untuk mengkodekan pesan. Nah, contohnya 1 bit mengkodekan jenis kelamin. Kan kalau jenis kelamin itu cuma ada pria dan wanita. Kita bisa simpulkan pria adalah 0 dan wanita adalah 1 misalnya. Lalu 3 bit untuk mengkodekan nama hari. Mengapa di sini 3 bit? Kayak misalnya ini kan 0, 0, 0 ini kan 3 bit, 1, 2, 3 bitnya. Nah, karena hari kan ada 7 ya. Jadi maksimum dari hari itu ada 7. Jadi kita bisa lambangkan hari terakhir yaitu 7 sebagai nomor 7. Jadi misalnya kita di sini 111 bitnya. Jadi di sini kan jumlahnya 7. Jadi untuk mendapatkan maksimum dari nilai hari yaitu 7, kita harus menggunakan 3 bit untuk mendapatkan maksimumnya. Itu 4 bit untuk mengkodekan 0 dan 9. Lalu teori bilangan digunakan pada kriptografi kunci publik. Bilangan bulat adalah bilangan yang tidak mempunyai pecahan desimal, misalnya 10, 25, 9978, minus 45, 0. Berlawanan dengan bilangan bulat adalah bilangan real yang mempunyai titik desimal seperti 11,0, 87,75, dan 0,001. Sifat pembagian pada bilangan bulat. Nah, misalkan ada A dan B bilangan bulat, di mana A tidak sama dengan 0, A habis membagi B jika terdapat bilangan bulat C sedemikian sehingga B sama dengan A dikali C. Nah, notasinya adalah begini, A garis lurus B, yaitu A membagi B jika B sama dengan A dikali C, di mana C
elemen dari bilangan bulat dan A tidak boleh sama dengan 0. Contoh, 3 membagi 15 karena 15 dibagi 3 sama dengan 5, yaitu bilangan bulat. Atau 15 sama dengan 5 kali 3. Nah, tetapi 3 membagi 16 bukanlah bilang tidak membagi 16 karena 16 dibagi 3 adalah 5,33. Itu bukan bilangan bulat. Terus teorema Euclidean. Teorema 1 Euclidean. Misalkan M dan N bilangan bulat, lalu N lebih dari 0. Jika M dibagi dengan N, maka terdapat bilangan bulat uniki atau quotient dengan R remainder sedemikian sehingga M sama dengan N dikali Q tambah R. Nah, dengan R itu bisa diantara 0 dan N. Nah, contohnya 30 dibagi 4 sama dengan 7. Tetapi mempunyai sisa 2. 30 sama dengan 4 dikali 7 tambah 2. Tetapi 30 bukan dari 4 kali 8 kurang 2. Ini salah karena R itu min 2. Padahal di syaratnya R itu harus diantara 0 atau N. Lalu PBB pembagi bersama terbesar. Misalkan A dan B bilangan bulat tidak 0, pembagi bersama terbesar PBB atau dalam bahasa Inggris Greatest Common Divisor atau GCD dari A dan B adalah bilangan bulat terbesar D sedemikian sehingga D membagi dengan A dan D membagi B. Dalam hal ini kita nyatakan bahwa PBB dari A dan B adalah D. Contoh, faktor pembagi 72 adalah 1, 2, sampai 36. Faktor pembagi 48 adalah 1, 2, 3, sampai 24. Nah, di sini bilangan bulat yang faktornya terbesar dan ada di kedua di 72 dan 48 adalah 24. Karena dia terdapat pada faktor 72 dan 48 dan bilangan ini yang paling besar. 12 juga ada, tapi dia bukan yang paling besar. Nah, jadi kita mengambil yang paling besar yaitu 24. Lalu algoritma Euclidean. Tujuannya adalah algoritma untuk mencari PBB dari dua buah bilangan bulat. Misalnya diberikan bilangan bulat tak negatif A dan B, A lebih dari sama dengan B, maka algoritma Euclidean sebagai berikut. Jika B sama dengan 0, maka A adalah PBB dari A dan B. Stop, kalau tidak lanjut ke langkah 2. Bagilah A dan B, dan misalkan R adalah sisanya. Ganti nilai A dengan nilai B dan nilai B dengan nilai R. Lalu ulangi kembali langkah yang pertama. Lalu materi tentang relatif prima. Di sini ada dua bilangan bulat, A dan B dikatakan relatif prima jika PBB dari A dan B adalah 1. Contohnya, 32 dan 7 relatif prima sebab PBB 32 dan 7 adalah 1. 11 dan 19 relatif prima karena PBB dari 11 dan 19 adalah 1. Namun, 35 dan 7 tidak relatif prima sebab PBB 35 dan 7 adalah 7, bukan 1. Jika A dan B relatif prima, maka terdapat bilangan bulat M dan N sedemikian sehingga M dikali A tambah N dikali B sama dengan 1. Contohnya, bilangan bulat 20 dan 3 adalah relatif prima karena PBB dari 25, di sini harusnya 25 dan 7. PBB dari 25 dan 7 adalah 1, atau dapat ditulis 2 dikali 25 ditambah minus 7 dikali 7 sama dengan 1. Di sini kita tahu bahwa 2 dikali 25 adalah 50.
minus 7 dikali 7 adalah min 49. Jika ditambah hasilnya adalah 1. Lalu aritmetika modulo, misalkan A dan M adalah bilangan bulat di mana M lebih dari 0, operasi A modulo M memberikan sisa jika A dibagi dengan M. Notasinya A modulo M sama dengan R sedemikian sehingga A sama dengan M dikali Q ditambah R. Dengan R itu diantara 0 dan M. M ini disebut modulo atau modulus. Dan hasil aritmetika modulo M terletak di dalam himpunan 0 sampai M,1. Contohnya beberapa hasil operasi dengan operator modulo. Contohnya 27 modulo 5 adalah 2. Karena 27 dibagi 5, sisanya 2. Lalu 30 dibagi 6, sisanya 0. Lalu bilangan prima. Bilangan bulat positif P, di mana P lebih dari 1 disebut bilangan prima jika pembaginya hanya 1 dan P. Contohnya 23 adalah bilangan prima karena ia hanya habis dibagi oleh 1 dan 23. Bilangan selain prima disebut bilangan komposit. Misalnya 20 adalah bilangan komposit karena 20 dapat dibagi oleh 2, 4, 5, dan 10 selain 1 dan 20 sendiri. Lalu fungsi Taussian-Euler yang simbolnya seperti ini. Mendefinisikan fungsi Taussian dari N untuk N lebih dari 1 yang menyatakan jumlah bilangan positif kurang dari N yang relatif prima dengan N. Jika N prima, maka Taussian N atau banyaknya bilangan yang relatif prima dengan N adalah N kurang 1. Jika N adalah P dikali Q, di sini P dan Q adalah bilangan prima. Maka bilangan yang relatif prima dengan N berjumlah P dikurang 1 dikali Q kurang 1. Lalu teorema Euler, misalkan A dan N adalah dua buah bilangan yang relatif prima, maka A pangkat Taussian N itu kongruen dengan 1 modulo N. Nah, contohnya di sini adalah A adalah 5 dan N adalah 8. Ya, kita tahu bahwa fungsi Taussian dari 8 adalah 4. Yaitu 1, 3, 5, dan 7. Jadi ada 4 angka yang relatif prima dengan 8. Nah, kalau kita pangkatkan A dengan fungsi Taussian 8 yaitu 4, 5 dipangkat 4 adalah 625. Jika dimodulokan 8 itu kongruen dengan 1. Lalu selanjutnya struktur aljabar. Yang pertama itu ada grup. Di sini grup adalah suatu himpunan yang mempunyai suatu operasi, di mana sifat-sifatnya yaitu yang pertama tertutup, yaitu asosiatif, terdapat elemen identitas, dan terdapat elemen inverse. Contohnya Z dengan operasi tambah, R dengan operasi tambah, Z2 dengan operasi tambah, dan seterusnya. Contohnya Z4 operasi tambah. Di sini grup dari Z4 adalah 0, 1, 2, dan 3. Nah, jika kita mengoperasikannya dengan Z4 sendiri, karena di sini adalah Z4 maka modulonya adalah modulo 4. Jika 0 dioperasikan dengan 0 yaitu 0 ditambah 0 adalah 0, modulo 4 tetap 0. Kalau misalnya 3 dan tambah di 3 adalah 6, dimodulokan 4, sisanya adalah 2. Grup siklik.
Grup disebut grup siklik jika terdapat G elemen G, sehingga untuk setiap A elemen G, A sama dengan G. Nah, G pangkat R sama dengan G dikali G operasi G sampai R. Untuk suatu R elemen dari Z tambah. Unsur G biasa disebut sebagai unsur pembangun atau generator. Contoh grup siklik Z4 pada Z4 operasi tambah. Di sini generatornya adalah 1 karena pembangun dari Z5. Karena 4 adalah 1 pangkat 4, yaitu 1 ditambah 1 tambah 1. Di sini berbeda dengan operasi aritmetika pada bilangan biasa. Karena di sini operasinya ditambah, maka 1 pangkat 4 operasinya bukan dikali ya, tapi ditambah. Lalu selanjutnya gelanggang atau ring. Gelanggang atau ring adalah grup yang bisa operasikan tambah dan dikali, di mana sifat-sifatnya adalah grup Abel pada operasi tambah dengan elemen identitasnya 0. Operasi perkalian bersifat asosiatif atau A dikali B dikali C, A dikali B kali C sama dengan A kali B lalu dikali C. Lalu terdapat sifat distributif, contohnya Z tambah kali atau Z4 ditambah dan dikali atau ZX tambah kali. Gelanggang merupakan gelanggang yang sering digunakan dalam kriptografi klasik maupun modern. Contohnya gelanggang Zn. Di sini elemen dari gelanggang Zn adalah 0, 1, 2 sampai n kurang 1. Operasi tambah dan kali untuk A dan B dalam elemen Zn berlaku A ditambah B adalah kongruen dengan modulo n-nya. Sama juga dengan perkaliannya, dia harus kongruen dengan modulo n-nya. Selanjutnya lapangan atau field. Di sini lapangan simbolnya F, di mana bisa dioperasikan tambah dan atau dikali. Merupakan gelanggang dan merupakan grup Abel, contohnya bilangan real atau bilangan rasional. Lapangan yang digunakan dalam kriptografi adalah lapangan berhingga atau finite field. Lapangan berhingga biasa ditulis sebagai GF. P pangkat R dengan P', di mana GF merupakan singkatan dari Galois field. Sini misalkan ZP, lapangannya Galois fieldnya adalah ZP, di mana anggotanya adalah 0 sampai P kurang 1. Contohnya GF5 atau Z5. Itu anggotanya 0, 1, 2, 3, 4. Di sini operasi tambahnya, di sini operasi kalinya. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video ini.